Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala aidan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Niscaya Allah menghendaki atau menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan adanya kesulitan. Dan tiadalah Allah memberikan beban kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dan surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Ayat terakhir artinya ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Maka surat yang terpanjang itu Bapak surat Al-Baqarah. Kalau yang terpendek tahu banyak apa dan apa? Na'tina wal 'asr, qul. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubudiyah, melaksanakan salat maghrib berjamaah yang barangkali sebagian kita tadi ada yang melaksanakan puasa nisfu Sya'ban. Nah, ada ibu puasa paling lay je indah ya karena hukum sunat begitu. Hukum sunat itu Pak di kerajaan Bapak lo ditinggal ada masalah kok jadi motivasi kurang. Dulu ya Bapak masuk Nabi lah ada istilah hukum taklifi, wajib, sunat, makruh, sehingga sahabat melaksanakan ibadah itu sami'na wa ta'ana. Tapi karena ada hukum itu menjadikan kita kadang-kadang motivasi rendah. Pada infak Pak, nah kan sunat. Punya jalan kota infak di kuat, kadang diisi, kadang enggak. Karena dianggap sebagai hukum sunat. Mana sunat rawatib akan sunat. Arti sunat kalau di kerajaan perlu dan di kerajaan ada masalah. Ada masalah itu yang membuat motivasi mengerajanya pulang nih Bapak. Bersalawat kita kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, Pak. Kini masuk malam 16 Sya'ban. Berarti tadi disebut sebagai malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Kalau kita kembali hitung hampir bersamaan kesannya. Dulu pas tanggal 1 Januari, pas tanggal 1 Rajab. Cuma di bulan Januari kan sampai 31 Januari, Pak. Sementara bulan di tahun Hijriah hanya 30 atau 29. Maka bertikai 1. Berarti kalau kini tanggal sampai balik, berarti di bulan Hijriah 5 balik. Cuma bedanya pergantian waktu pada 2 tahun, 2 istilah tahun itu kan beda. Kalau tahun Masih pergantiannya pada jam 00, jadi balik malam, Pak. Tapi kalau bulan Hijriah pergantiannya pada waktu maghrib. Makanya nanti kita puasa hari Sabtu tanggal 1 itu kalau tidak terjadi perbedaan dalam menetapkan tanggal 1 Ramadan, malamnya kita sudah salat sunat tarawih. Itu makanya kalau orang bertanya, Pak kok dulu salat tarawih baru puasa, banyak puasa dulu baru salat tarawih? Karena sistem penghitungan jatuhnya tanggal itu, perbedaan tanggal itu kalau tahun Hijriah pada waktu maghrib. Maghrib tadi, Pak. Makanya kalau sudah maghrib tadi masuk 1 Ramadan, maka disitulah kita disunatkan untuk melaksanakan salat sunat tarawih dan besoknya kita berpuasa Ramadan. Maka doa yang biasa kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan pada bulan Rajab. Lah lewat. Tapi bulan Rajab. Wa Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Nah, kini sedang bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan keberkahan itu ya Allah ketika nanti kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, di hari lah makin dakik je, Bapak. Disitulah bentuk sukacita kita ketika nanti Allah memang takdirkan bertemu dengan bulan yang sama-sama kita rindukan itu. Nah, menjelang itu tentu kita juga harus bersiap diri untuk sama-sama memperbaiki ibadah-ibadah yang kita lakukan, sekaligus melatih diri ini supaya tidak canggung nanti ketika bertemu dengan Ramadan. Contohnya Bapak, sholat, yang kedua puasa. Jadi Bapak kalau ingin fisik itu tidak terlalu canggung nanti bertemu dengan bulan suci Ramadan, puasa sebulan penuh. Di bulan Sya'ban kalau dilatih puasa Senin Kamis, puasa nisfu Sya'ban tadi itu, sehingga nanti pas bulan Ramadan lah ada pemanasan, Pak. Jadi pas 1 Ramadan itu fisik nak terkajui inilah dianggap biasa. Makanya Bapak anak-anak biasa kadang-kadang kalau puasa pertama itu yang leno ya, kadang-kadang yang mandi 3 kali sehari. Siang tu juga mandi, yang 3 juga mandi sekali, yang aku mandi sekali. Dek karena baru puasa pertama. Tapi kalau dah seminggu terakhir menjelang hari raya dah selesai puasa, Pak, karena fisik dah terbiasa, tak masalah. Maka rajawannya ibu sehari penuh, Bapak sehari penuh, tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan dengan kondisi kita berpuasa. Maka Bapak, ada 2 ibadah yang perlu sama-sama kita perbaiki. Pertama Bapak, sholat, ibadah sholat. Sholat ini Bapak
dalam kajian fikih kita sebelumnya pernah kita sampaikan, salat itu ibadah pokok yang menjadi tiang agama. Sehingga Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah. Nanti ibadah pertama dihisab di hari akhirat, di hari kiamat itu adalah ibadah salat. Jadi tidak ditanya, barangkali Pak umrah, barangkali Pak haji, barangkali Pak menyantuni anak yatim, barangkali Pak berbagi. Tapi yang pertama dihisab ibadah salat. Sehingga orang sebutkan ketika ibadah salat baik semua perbuatan. Ketika ibadah salat buruk, maka kemungkinan ibadah yang lain juga jelek. Maka ibu bapak, salat dianggap sebagai ibadah pokok. As-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci surga. Bainal 'abdu wal kuf. Kalau ingin tahu beda seorang hamba dengan orang yang tidak hamba, kafir, lihatlah salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau dia dirikan salat, menegakkan agama. Kalau dia tinggalkan salat, meruntuhkan agama. Maka cari ibu bapak, ada dua hal yang sangat menonjol daripada salat ini, dan itu tidak terdapat pada ibadah yang lain. Pertama, satu-satunya ibadah yang tidak diberikan keringanan oleh Allah untuk ditinggalkan itu ibadah salat. Kalau ibadah yang lain ketika awak tidak mampu boleh ditinggalkan, tapi salat tidak. Kalaulah masuk Pak sebagai balik berakal, lah jatuh hukum taklif itu kepada kita. Kita disebut sebagai kelompok orang yang telah dibebani kewajiban. Maka di situ tidak ada pilihan Bapak Ibu untuk meninggalkan ibadah salat. Keringanan yang Allah berikan itu bukan untuk meninggalkan, tapi dalam pelaksanaan. Makna dalam pelaksanaan itu, kalau apa tidak tahu tagak, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa saja berbaring, awak lagi sadar, fisik mungkin tidak berdaya, mata kok masih bisa dicelipi, dikejap-kejipkan, mungkin salat pakai isyarat. Tidak aja bisa pakai isyarat, salat isyarat, berlakulah istilah yang ibu bapak pampangkan di diam tuh. Gambar orang yang pakai tahiyat. Salatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Berarti status berganti menjadi almarhum atau almarhumah, mayit atau jenazah. Tapi boleh tidak tinggalkan salat Pak? Tidak. Kalau Pak musafir dalam perjalanan, ada rukhsah jamak qasar. Jamak itu enteng ya Pak. Barangkali zuhur asar digabung 2 rakaat itu dikerjakan pada salah satu waktu. Boleh ada waktu asar, boleh ada waktu zuhur. Digabungkan salat asar itu dilaksanakan waktu zuhur. Boleh ada di qasar, jamak qasar. Sudahlah dihimpunkan 2 salat itu dipendekkan pula. Yang 4 menjadi 2 rakaat. Yang 3 tak ada boleh ada. Boleh yang 2. Kalau 2 yang dipendekkan pula separuh Pak, 3 cek tak mungkin. Yang qasar itu cuma yang 4 rakaat. Berat keringanan itu luar biasa tuh. Sudahlah digabung, dipendekkan pula. Itu keringanan. Tidak ada kami tayamum. Dimanapun kita bisa tayamum. Dalam riwayat Nabi pernah bertayamum dengan bantal yang ibu lalu itu. Karena di situ ada debu. Maka bersih tayamum itu bukan hukum bersih secara amaliyah perbuatan, tapi bersih secara hukum. Karena kalau ibu tanya, apa bersih awak? Debu yang diusapkan ke muka. Yang dipandang di situ bersih secara hukmi, secara hukum. Maka di situ bisa
Di kamar lalu ibu bisa bertayamum, di ruangan tamu bisa bertayamum, di masjid keluar bisa bertayamum, di atas pesawat bisa bertayamum, dan auto bisa bertayamum. Berarti kan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kami pergi ke meninjau berau-raun, ada dakwah religi, pergi berdakwah Pak, tapi sembilan berdakwah. Dibawa majlis taklim, kemapai ke meninjau. Lihat meninjau tu kalau berlampek. Kalau ada tahu tu baru ke salat, baru ada kiblat. Salat di atas kendaraan itu kiblatnya kemana arah kepala mobil menghadap, di situlah arah kiblat. Kamarinya ayat di situlah kiblat. Kamarinya lihat di situ kiblatnya, putarnya lihat ke 33. Sampai situ Pak. Mulai Pak masuk ke 1 sampai ke 4 pelampai. Saya sampai rekaan salat. Kiblatnya ke situ. Alasan Pak meninggalkan salat? Tidak ada. Maka di situ disebutkan satu-satunya ibadah yang tidak diberikan keringanan oleh Allah untuk ditinggalkan ibadah sholat. Kalau ibadah lain Pak boleh, nanti puasa, nanti saya jelaskan di poin kedua. Kalau ibu musafir, ibu sakit, ibu tidak mampu, boleh meninggalkan puasa, mengqada puasa sebagai gantinya atau bayar fidyah. Kalau Pak tidak ada PT, tidak bisa berzakat, jadi mustahil zakat. Dalam kajian kita sebelumnya kita sampai. Kalau tidak ada kepeng, tidak ada PT untuk berangkat haji, tidak usah berangkat. Kalau hutang juga pilih haji Pak. Wah ni haji hutang tumbuh, keluarga melarai ni ada usah berangkat. Tapi kalau salat tidak ada alasan. Mau kayu, mau miskin, mau konglomerat, mau rakyat biasa, mau pejabat, mau tidak, mau laki-laki, mau perempuan, lady maupun ibu bapak tinggal, yang kewajiban sholat tidak bisa diganggu-gugat. Hukumnya tetap keringanan hanya dalam bentuk pelaksanaan, bukan untuk ditinggalkan. Itu menandakan sholat itu menjadi ibadah utama. Yang kedua ibu bapak, keutamaannya itu coba lihat. Beberapa minggu yang lalu mungkin di masjid kita ada peringatan Isra Mi'raj, ya Pak. Di situ kan disampaikan oleh guru kita tuh, satu-satunya ibadah yang dijemput oleh Nabi ke Sidratul Muntaha itu tidak melalui perintah dalil, itu sholat. Sehingga dialog Nabi dengan Allah itu menjadi rukun dalam sholat tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Tapi ibadah yang lain ibu bapak tak sama dengan ibadah sholat. Kalau ibadah zakat turun ayat, banyak ayat-ayat itu. Contoh Al-Baqarah 267 itu, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Infakkan, sedekahkan, zakatkan apa-apa yang kamu usahakan yang baik serta yang keluar dari perut bumi. Itu disebut sebagai salah satu dalil tentang perintah zakat. Perintah zakat itu Pak melalui dalil yang sampai oleh malaikat Jibril kepada Nabi, sehingga disitulah kita bayarkan zakat. Masalah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan. Lalu dikembangkan makna istita'ah itu oleh ulama. Apa maknanya? Pertama ada keping, baik untuk berangkat atau yang keluarga tinggalkan. Yang kedua aman dalam perjalanan. Ketiga fisik sehat. Karena melaksanakan rukun haji, rukun umrah itu fisik harus kuat Pak. Kalau tak kuat itu payah. Tawaf sekeliling itu Pak dan Ibu butuhkan fisik. Sa'i itu butuh fisik. Ketika ramai orang haji dan umrah itu Pak dan Ibu berdesak-desakan, butuh fisik. Boleh bergabung dengan orang-orang Pakistan, Bangladesh, India yang tubuhnya besar-besar. Awak orang Indonesia aku gini-gini, pendek-pendek, nyendo saya seketik tumbang wajan dengan laki-laki, dengan ibu-ibu saja, dia tak mau tahu. Dia lewat ni nyendo siapa? Awak ketik-ketik kurus-kurus, butuh fisik yang kuat. Kalau itu terpenuhi, berangkat. Kalau tidak terpenuhi, tidak usah berangkat.
Berarti di situ perintah ibadah-ibadah itu melalui turunnya dalil yang disampaikan Allah kepada Jibril, diterima oleh Nabi, Nabi perintahkan kepada kita. Tapi kalau ibadah sholat tadi, Nabi langsung yang menjemput ke Sidratul Muntaha. Dua itu saja ibu bapak menjadi alasan bahwa sholat itu memang ibadah yang beda dengan ibadah yang lain. Maka ibu bapak, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan. Kok ditinggal di waktu muda dulu ibu bapak, diansur bayi pak. Maka di situ ada beda pendapat ulama. Cara membayar solat yang dah tertinggal. Pertama mengqadha solat, yang kedua memperbanyak solat-solat sunat. Kalau diqadha pada ibu, awak mulai solat taruhlah 40 tahun. Masa balik berakal sebarunya itu letih itu pak. Sehari semalam 5 kali, sekian tahun tak solat sama sekali. Kini waktu tobat ingin membayar hutang-hutang yang pernah ditinggalkan. Awak hitung. Kalau lain bisa solusinya dengan satu pendapat tadi qadha. Tapi pendapat yang lain juga mengatakan boleh dibayar dan dengan memperbanyak salat-salat sunnah. Nah, makanya bapak fungsi salat sunnah itu untuk menambah, menutup kekurangan-kekurangan ketika awak salat wajib. Oleh kerana perlu saya salat bapak, dah. Sudahlah salat dan khusyuk, bacaan yang dah pas. Itu makanya salat yang paling penting mudah itu apa ibu panunya kadang berjamaah. Kalau berjamaah itu kan pak tinggal tagak di belakang sih. Itu paling penting. Kalau salat sudahlah hafalan terbatas, bacaan patah-patahan, bacaan tidak lurus, makin tangga gigi makin tak selesai bacaan. Apalagi modal bacaan hafalan yang dulu-dulu saja pak. Aku datang masjid, ikuti imam yang fasih. Tinggal senyum mengamik si belakangnya. Disimak bacaan imam tu rukuknya, sujudnya, salam alaih. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Tak sempat pak baca Al-Fatihah tu alaih. Itu kelebihan solat berjamaah. Tak sempat kami baca Al-Fatihah, tetapi rukun dalam solat. Nah, coba saya contohkan ke pak. Ketika pak terlambat solat, pak solat pak. Tergigit-gigit dari rumah. Rupa imam dalam baca ayat terakhir. Yang baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Pas waktu tiba tagak di akhir, rupanya baca ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Apa takbir di situ? Nyuruh apa rukuk. Masuk tak satu rakaat solat? Masuk. Bila pak baca Al-Fatihah? Kan ada. Tapi kok bisa dihitung satu rakaat? Nah, itu keutamaan kelebihan salat berjamaah. Tak satu-satu ada, tapi hikmah palu semula juga. Nah, kadang palunya itu pak. Makanya keutamaan berjamaah itu banyak. Maka istilah saya ibu bapak, salai taluk dapat berangkit bisa juga pak. Rangkit pak. Jadi juga kaki ko rangkit ibu, berangkit. Yang ditunda-tunda, bekolah, esoklah. Karena akan ada masanya ibu bapak, kita tidak akan mampu lagi berangkat ke masjid. Kaki ini akan lemah, tubuh tidak akan berdaya berangkat ke masjid. Maka kedatangan kita ke masjid bukan kaki kita yang melangkahkan, tapi diusung oleh orang yang masukkan dalam kerandanya, diusung bersama-sama. Berarti status pak tak maksud hidup lagi, tapi orang yang dah wafat, almarhum, almarhumah, mai atau jenazah, kaki pak yang menangkap saja. Tak, saya mengantarkan orang lain, anak, sanak, famili, minantu, ada yang tulang, tetangga, kawan dan segala macam. Nyusung sesama tu pak. Namanya pak tak saja. Ada maksudnya awaknya datangkan ke masjid, nyusung sesama. Selagi kuatnya kaki kau bapak untuk bertagak di belakang imam berjamaah dah. Berjamaah dah pak. Ayah dapat fikir umur 70 tahun, dunianya dapat pada alai. Oleh lama mana umur doa, mana ada dunia aku kaca. Sampai di mana dunia aku kata kalau dah pak.
Makin dikajanya makin awih, makin dikaja makin panjang badannya. Selagi mampu berdiri di belakang imam, berdirilah berjamaah. Karena akan ada masanya suatu saat nanti Bapak Ibu, kaki kita tidak akan mampu lagi berangkat ke masjid. Dan kita tidak lagi berada di belakang imam, tapi di depan imam. Imam yang memposisikan dirinya di kepala laki-laki, di tengah padusi. Salat namanya itu. Jenazah. Di mana posisi waknya tataan? Di muka. Sedang muka laki-laki orang. Nyucah dia di imam. Maka kepalanya. Situ yang laki-laki. Diposisikan di kepala. Tidak di belakang imam tapi di depan imam. Itu pasti terjadi. Saya buat ragu, pasti terjadi. Dan akan ada untuk awak setiap masing-masing awak. Tak ada yang tidak itu. Makanya ketika Allah masih berikan kesempatan itu, jangan disia-siakan. Makanya di situ Bapak Ibu, keutamaan ibadah sholat. Pokoknya ketika mampu berjamaah, dan sampai entah kau ada mana uzur alasan yang lain yang membuat ibu bapak tidak bisa datang berjamaah. Tapi selagi mampu dalam kaja, masbuk tidak masalah. Yang penting bisa sholat berjamaah. Ada suami di rumah yang mampu jadi imam, ada yang lebih supaya suami jadi imam. Kalau nak kamu di masjid mana bacaan fasihnya, tapi lah terpenuhi rukun dan syarat. Alhamdulillah. Dan banyak hafalannya kul wallah nak kena pedenya. Inna a'taina wal 'asri nak kena ped. Kali dia ped depan saja. Apa masalah? Kan bisa Pak jadi imam. Ajak anak cucu pun. Karena itu tanggung jawab kita. Ibadah ini perlu kita perbaiki dan perlu kita evaluasi. Yang kedua Bapak, tidak berapa lama lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Dalam kajian kita sebelumnya kita tidak sampaikan tentang ibadah puasa. Satu di antara ibadah keutamaan tadi salat itu apa Ibu? Ibadah yang tidak diberikan oleh Allah untuk tinggalkan salat. Ibadah di luar salat ada, contoh puasa. Puasa itu Ibu Bapak ketika Ibu dalam kondisi sakit dan musafir boleh ada puasa. Masuk bulan puasa hari pertama Pak, malam ketika di awak sakit badan. Lah sekian lama menunggu bulan suci Ramadan ke Pak, lah tiba mana bulan suci Ramadan sakit badan kelipangan. Itulah takdir namanya. Bolehkah Ibu Bapak meninggalkan ibadah puasa? Boleh. Itu yang dalam ayat disebutkan, "Man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kalau Pak sakit atau musafir boleh tidak puasa, tapi konsekuensinya mengqada dengan bayar puasa. Ada tak bayar puasa yang tahun dulu orang tinggal? Atau iya? Ada yang tinggal dulu. Kini lah tiba dulu orang puasa kan? Sakit itu apa ukurannya? Kalau cari ada situ dalam ayat kan memang tidak ada penjelasan khusus. Karena tidak ada penjelasan khusus itu dia menjadi lain ijtihad ulama. Apa bentuk ijtihad ulama dalam bentuk memberikan penjelasan? Sakit itu pertama sakit yang berkemungkinan kalau ibu jawab bapak saya nanti dalam kondisi seperti itu bertambah penyakit. Sakit apa? Banyak atuh. Angok sasa jantung berdebar rasa urat tibu bulu tambuh bulu lama ngarah kepada komplikasi. Kalau puasa Pak bertambah penyakit. Yang kedua bisa jadi kalau puasanya memperlambat tingkat penyembuhan. Sakit Pak, ya namanya badan lala mau dipakai dan kembali terasuh banyak saya nanti Bu makin di-check up makin tahu bahwa penyakit. Kadang tu malah yang cek terus operasi penyakit Pak. Banyak cek apa aja. Aku belum tahu penyakit aku masih risau aja. Kan dia mau dia Pak. Ada cek tahu saya jantung Pak kan masih paru-paru bermasalah, kolesterol cukup tinggi masih. Ada kembali takut saya makan. Kalau dia puasa ada kemungkinan memperlambat tingkat penyembuhan.
Atau yang paling mudah itu pada ibu minta aja keterangan kepada orang yang ahli atau dokter. Tanya kenyo Pak Dokter, kok kalau bulan Ramadan buka puasa, tapi badan kurang fit, tidak lama, fisikku masalah, banyak rancang. Ya pareso Pak, nah coba pareso Pak aja. Setelahnya pareso Pak, nyubi rekomendasi Pak, lama pareso Pak tadi, rupanya kalau menurut ambo tidak usah Pak puasa dulu. Sabuk gak balik penyakit Pak Mas. Nah itu menjadi alasan yang kuat Pak, karena keterangan itu diberikan oleh yang ahlinya. Atau kebalikannya, Pak lama pareso Pak tadi puasa saya lah, tidak masalah doh, mudah-mudahan yang puasa sehat Pak. Nah berarti keterangan itu meyakinkan kita bahwa berasal dari orang yang ahli berkompeten di bidangnya, meyakinkan kita untuk menjatuhkan pilihan apakah akan berpuasa atau tidak berpuasa. Kalau tidak ibu bapak asal sekedar sakit atau kecian, banyak puasa Pak. Tapi mau sakit, sakit Pak sariawan. Kan sakit ya teman. Banyak puasa Pak, tapi mau sakit Pak, gigi. Kalau nyut gigi senut-senut, banyak puasa. Kamu dah hasil rasanya. Mana ada saya Pak, kaki mengilu, mudah saya ngecian. Tapi kalau ada keterangan yang ahli, makin meyakinkan kita untuk menjatuhkan pilihan. Satu tuh, kalau jatuh pilihan untuk ada puasa, qada puasa Pak, bayar. Para banyak yang ditinggalkan segitu dibayar. Yang kedua musafir itu melakukan perjalanan. Konsekuensi dari yang dua Bapak dan Ibu dibayar dalam bentuk mengqada. Bara hari yang ibu bapak tinggalkan ketika sakit balik dulu, atau ketika melakukan perjalanan tak masuk, dibayar puasa yang tinggal itu supaya hutang itu lunas. Inilah kategori puasa Pak. Nah, yang berikutnya kelompok ketiga itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau tidak sanggup dengan alasan fisik tidak mendukung. Umur bapak dah 90 tahun, umur ibu dah 85 tahun. Kok badan lah kurih kariang, angok lah sesak, makanlah payah, ingatanlah tinggal timbul, timbul hilang, banyak lupa pada natakana. Orang seperti ini boleh tidak berpuasa. Karena kadang-kadang punya puasa kan sama saja Pak. Yang tanya dia anaknya, tak makan Pak, tak makan mah. Dah, dan tak boleh lagi. Tapi tiba orang dah makan Pak, lah. Kadang-kadang mudah saya ngecek kan, nyusuan dia anak segala macam, dah kenyang mak, lah. Tiba orang bertanya, dah makan Pak, makan mak, alun. Anak peduli jadi. Padahal dari baru sama takut ni makan masih di situ je pilih yang lain Pak. Tapi dia karena awak lah tu pikun dah tiba, banyak lupa pun takana, maka orang seperti itu boleh tidak berpuasa dengan alasan tidak sanggup dari segi ketentuan fikih. Nyoba ya fidyah. Maka bapak seminggu separuh hari menjelang Idul Fitri, besok itu kagak edaran itu di Basnas. Edaran tentang besaran zakat fitrah yang paling bawahnya itu cari apa? Ada catatan tentang bayar fidyah. Berarti Syekhul Kabir dalam istilah itu boleh tidak berpuasa tapi dengan bayar fidyah. Termasuklah ibu-ibu dengan alasan menyusui itu. Aku sering sampaikan ibu bapak. Karena memang kadang-kadang yang perempuan ibu-ibu maaf, ketika melayakan dulu itu dengan alasan menyusui, ditinggalkan puasa, terkadang itu tak tabayun. Dulu orang umur 50 tahun itu ibu bapak masih beranak. Kini saya yang aneh Pak. Ini kalau ada ibu-ibu beranak umur 50 tahun, mereka sakit. Katanya diperawat. Anak keberapa Bu? Anak kesekian. Baru umur ibu 50 tahun. Balik dari ibu, kecilnya ke kawan. Dagai orang anak aja sih. Dek karena aneh ini Pak. Dulu biasa saja.
Ibu umur 50 tahun. Tengok Siti Khadijah lah. Menikah dengan Nabi umur 40 tahun. Anaknya 5. Masa menyusui, masa kehamilan itu taruhlah jarak 2 tahun, 10 tahun. Berarti kan kemungkinan umur 50 tahun masih melahirkan anak terakhir. Generasi ibu-ibu dulu biasa usianya anak salapan. Kadang-kadang bapaknya gendong dapat kok anak yang terakhirnya ke gadai. Apa tanya kawan tuh? Kok cucu kau berapa pak? Kau nak cucu kau anak yang terakhir mah gitu. Nah itu pak. Dek karena dulu biasa saja lagi usia lanjut tuh masih anak selagi subur. Tapi kalau kini, nah kalau dulu ibu-ibu, nah kalau dulu pernah melahirkan anak sekali setahun tuh, ada kemungkinan kasus-kasus seperti itu terjadi, Bapak. Contoh kan, ini kan munasabah melahirkan ibu. Bisa jadi di awal Syaban atau di akhir Syaban. Otomatis masuk bulan suci Ramadan baru usia 6. Sebulan, 2 bulan. Lalu bermusyawarah dengan suami. Agak ibu ke suami, dah, yo, anak umurnya sebulan, 2 bulan. Sementara kau kini masuk bulan suci Ramadan. Bayang lancar. Kepuaso awak aku atau indah. Kalau puasa awak kok nyampang karya ayah susu ibu ada anak umurnya masih sebulan. Ini namanya pemberian ASI eksklusif. 6 bulan itu apa jadi ibu tidak boleh dicampur dengan makanan yang lain. ASI dianggap sebagai nutrisi paling baik untuk bayi. Nah, 2 pilihan itu Pak. Kalau bapa puasa karya ayah susu. Kalau tidak bapa puasa sayang bulan Ramadan kok sekali setahun. Kecek suami tidak usah saya puasa. Beko biar awak bayar fidyah. Lalu ditetapkan untuk tidak berpuasa dengan alasan bayar fidyah. Ibu-ibu, untuk kasus seperti ini Bu, 2 melekat hukum bagi ibu-ibu yang seperti itu. Pertama, kalau ibu melahirkan sakit atau senang? Ada yang melahirkan yang senang? Nah, tuh bersimbah darah menyambung nyamuk istilahnya Pak. Bisa berpindah alam ibu-ibu Pak, kaum perempuan kaum lain Pak. Sakit dalam ayat tadi kalau orang sakit apa solusinya Pak? Solusinya tadi kalau sakit mengqadha, mengganti puasa pada orang yang lain. Di sisi yang lain, di samping ibu melahirkan kategori sakit, yang kedua kategori tidak mampu berpuasa dengan alasan menyusui tadi. Kalau tidak mampu berpuasa, solusinya tadi Pak, bayar fidyah. Kan 2 tuh Pak, sakit iyo, bayar fidyah iyo. Ama yang ibu lakukan di antara 2 solusi. Kalau baca kitab 10 salam itu Bapak, ada 2 pendapat di situ. Kalau pendapat Abdullah bin Umar itu, untuk kondisi orang seperti ini dia diwajibkan kedua-duanya Pak. Membayar qadha yo, bayar fidyah yo puluh. 2 ibu terkena itu. Bara puasa ditinggalkan di qadha, bara puasa yang ditinggalkan bayar fidyah. Tapi kalau menurut Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi juga, dengan alasan akan sulit bagi perempuan seperti ini untuk membayar kalau terjadi kasus seperti ini, makanya tentu bayar fidyah. Dengan alasan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tidaklah kami jadikan agama itu dalam rangka memberikan kesulitan. Niscaya Allah ingin menghendaki kemudahan, bukan untuk sulit. Karena kalau dua-duanya ada kemungkinan tak tabayya. Sudahlah mengqadha ila tabayya, fidyah tak tabayya. Kalau ada kepeng alhamdulillah, kalau tak ada kepeng batal gitu. Sehingga kemungkinan tak tabayya itu maka kata Ibnu Mas'ud cukup yang satu. Akan sulit lagi Bu Bapak
kalau kasus melahirkan itu sempat berturut-turut 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jarak anak 1 tahun, Pak, bisa jadi. Contoh, melahirkan bulan Sya'ban, waktu Ramadan sebulan anak, habis Idul Fitri 2 bulan, sebulan setelah Idul Fitri 3 bulan. Allah takdirkan karena ibu sehat, sehat, subur, 3 bulan rahim kosong, masuk sampai bulan hamil. Kamu bisa tebak. 1 tahun itu 12 bulan, kosong 3 bulan, kehamilan 9 bulan. Otomatis bulan berapa besoknya melahirkan balik itu, Pak? Bulan Sya'ban pula. Kan 9 bulan itu masa kehamilan. 3 bulan kosong, 9 tambah 3 udah balik. Otomatis bulan Sya'ban yang akan datang melahirkan pula sekali. Kok nyampang itu berlaku dan terjadi 2 tahun berturut-turut atau 3 tahun berturut-turut, abah akan membayar hutang. Kau istilah amboy bapak berlaku 3G. Itu Pak 3G. Gandeng, gendong, gendut. Di anak kecil 1 tahun, susun paku. Anak kadang-kadang 2,5 tahun, kau masih digandeng, Pak. Anak nomor 2 dan ayah masih digendong, Pak. Anak kadang-kadang masih digandeng, nomor 2 masih digendong, aku lah besi, 3 bulan. Jarak anak cek 1 tahun. Apa? Itu namanya betul. Kemungkinan akan terjadi seperti itu. Kini kelahiran yang memang diatur. Tapi kalau dulu menjadi lazim saja, Pak. Ketika orang beranak sampai 5 tahun, 3 tahun itu berturut-turut, anak susun paku jarak 1 tahun. Kalau dituntut membayar dengan 2 beban tadi, ada kemungkinan berat. Sehingga ini bapak dan ibu utang tahun dahulu belum terbayar, latih 20 tahun ini. Utang 2 tahun yang lewat adu lunas, ada 30 cek lagi. Dan nampak santai-santai saya. Apa punya tanggung jawab laki-laki ke sama nanya ibu bapak. Kenapa tanya ke orang rumah Pak? Ketika melahirkan anak awak si John yang pertama dulu, berapa saya tinggal? Berapa dia yang nak terbayar? Pernah ibu ditanya oleh Pak rumah. Nyanyi yang saya ibu. Mestinya awak punya tanggung jawab itu, Pak. Anak itu kan cik dulu, dan anak ibu curang saya dah. Apa je mah? Lahirnya anak itu kan kena Pak je. Kenapa untuk beban seperti itu kita tidak memberikan tanggung jawab? Mestinya Pak katanya. Bara puasa ketika anak Pak yang pertama dulu tinggal. Lah Rasul terbaik puasa pediahnya. Anak yang kedua bara puasa tinggal. Anak ketiga bara puasa tinggal. Kalau jatah bayar fidyah. Tapi jawaban ibu-ibu, apa je ibu? Dia nyolah terjadi 20 tahun yang lalu. Tak ada kami punya catatan. Bara tinggal puasa bara yang terbaik. Solusinya ibu. Solusinya ni. Fidyah adalah terbaik. Nyo 30 tahun yang dulu, Pak. Catatan tu dah dibayar di kampung tahun 2009. Kau diingat-ingat nak banyak nak lupa katakan solusinya. Perbanyaklah puasa-puasa sunnah. Niatkan mudah-mudahan itu bahagian cara kita untuk menebus segala macam bentuk kekurangan pada masa lampau. Kok kata bayar, Rasulullah nak kata bayar, tapi ada niat untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan pada masa lampau dan hutang yang terbaik. Mudah-mudahan dengan memperbanyak puasa sunat itu, Allah anggap itu sebagai bentuk cara kita melunasi hutang yang ada terbaik. Apa puasa sunat itu? Puasa Senin, puasa Kamis, puasa nisfu Sya'ban, puasa pada Yaumul Bid, 3 hari pertengahan bulan, 3 balik, 4 balik, 5 balik, atau 4 balik, 5 balik, 6 balik. Kalau setiap bulan ibu lakukan seperti itu dengan niat yang tadi, mudah-mudahan Allah anggap itu bahagian cara kita untuk melunasi hutang yang memang secara kemampuan wak tak punya alasan metung. Metung 20 tahun yang lewat, 15 tahun yang lewat, tak terkena. Ada ibu punya catatan? Anda banyak dan tak terkena, baru terkena. Maka disitulah mungkin solusi yang paling mudah
untuk melunasi kewajiban-kewajiban kepada Allah. Termasuk salat sunat kan Pak? Ada kemungkinan salat sunat rawatib yang duduk Pak. Salat bu. Kau kadang-kadang duduk muntah. Jadi waktunya kan ada tuh. 2 menit, 3 menit itu bisa tuh salat sunat. Apa kaidah? Duduk tamanya dari tunggak, dari diam, itu muntah aja kawan. Sementara kesempatan salat sunat masih ada. Jangankan itu Pak, dulu kan pernah saya sampaikan, la khutbah khatib salat Jumat. Wah apa salah salat, tapi salatnya disegerakan. Tapi kalau lah khatib khutbah kedua, tak perlu salat ketinggalan waktu. Tapi kemungkinan itu masih ada salat. Itu menunjukkan salat sunat itu bukan hanya sekedar di kerajaan Palu ditinggalkan ada masalah Pak. Di gara-gara sunat itu membawa balik. Ada Pak kerajaan? Ada masalah ya? Ada masalah itu pokoknya dari kerajaan. Padahal di situ juga ada pahala dan keuntungan bagi kita yang melaksanakan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, waktu isyarat suah, itu mungkin wirid terakhir menjelang kita masuk bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan Pak. Kalau wirid terakhir saja itu lain makna. Wirid terakhir menjelang kita masuk bulan Ramadan, mohon maaf dan batin, karena kita akan melaksanakan ibadah puasa. Kalau ada orang salah dan janggal, kurang berkenan dalam penyampaian, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Ya Bu, karena waktu puasa Pak, kadang orang tanya, orang berpuasa, lagi maaf, tak orang berpuasa, waktu puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.